lanjutkan ngaji filsafat kita. Muat ya ruangannya, enggak apa-apa. Di depan masih ada kursi, kalau mau di depan nggak apa-apa. Desekan dikit-dikit nggak apa-apa. Oke, ya. Alhamdulillah ternyata kita lebih tangguh daripada LCD-nya. LCD-nya sudah tidak kuat, sudah dipakai ngaji berseri-seri. Nah, kita masih berminat dengan ngaji filsafat. Oke, saya tidak tahu kalau karena ini temanya Hinduisme, ini mungkin bagian dari skenario-nya. Ya, yang di atas ada sesuatu yang bikin kalian hari ini terbawa arus untuk ngaji filsafat, entah dalam kerangka skenario besar apa. Oke, bismillah ya. Kita malam ini melanjutkan minggu lalu. Apa kalau bahasa saya ngincipi, bahasa Indonesia ini apa ngincipi itu? Mencicipi Hinduisme, karena tidak mungkin lah saya ngomong Hinduisme satu sesi. Sebenarnya yang kita omongkan minggu lalu tentang 6 sistem filsafat, itu masing-masing sistem itu panjang dan luar biasa. Itulah Hinduisme. Cuma hari ini kita lihat, kita sasar, kita jubili kita ngemil dikit-dikit lah. Apa jubili itu bahasa Indonesianya apa? Kalau ada makanan banyak terus kita cuil dikit-dikit gitu. Nah, kita nidili pada Jawa, nidili. Oke, kalau ada waktu nanti kita ulang lagi di timur. Nanti setelah timur ini kita ke barat. Mungkin saya buka dengan filsafat ketuhanan, cuma yang versi barat. Karena di timur kita kenal banyak sekali gaya kebertuhanan timur. Nanti kita masuk ke barat, filsafat ketuhanan kayak gimana setelah sesi timur India selesai. Setelah itu balik ke timur lagi. Saya tidak tahu Jepang apa Persia. Setelah itu ke barat lagi, entah dengan tema apa. Jadi skenario kita tidak ada akhirnya. Ngaji filsafat panjang ini nanti. Sak kuatmu dan sak kuatku, gitu aja ya. Bismillah. Kita mulai jubili Hinduisme ya. Tak ulang satu materi yang minggu lalu, bahwa Hindu sebagai sebuah sistem berpikir, sistem religi, bahkan sistem sosial, itu ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan orang-orang Hindu sendiri tidak menganggap mereka punya agama Hindu, karena istilah Hindu itu dari luar. Biasanya mereka lebih suka disebut agama Weda. Dan agama Weda itu sangat variatif. Semua sistem religi yang menjadikan Weda sebagai rujukannya nanti masuk kategori agama Weda yang kita sebut agama Hindu, termasuk Bali. Bali itu kan sebenarnya agamanya namanya Tirta, tapi karena referensinya adalah Weda, dia juga disebut Hindu Bali. Bali ya, kita ngomongnya Bali apa Bali ya? Bali ndak enak, ndak mantep. Hindu Bali, Koncone Bantul dan Bandung. Orang Jawa itu kalau Bali gitu kurang ampuh. Nah, seperti saya bilang minggu lalu, istilah Hindu itu sebutan untuk orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai Indus. Makanya orang-orangnya disebut orang Hindu. Sungai Indus itu ya kalau di masa kuno disebut Sungai Sindu. Yang pertama kali menyebut orang Hindu itu orang-orang Persia. Dan orang-orang Persia itu nanti antara lain termasuk di awal-awal kelompok Arya, itu juga orang-orang Persia. Jadi
ini sudah kita jelaskan panjang lebar minggu lalu. Sungainya namanya Indus, yang terus disebut Sindhu. Para pendatang di sana menyebutnya Hindu, sehingga wilayahnya disebut Hindustan. Orang-orangnya disebut orang Hindu, orang Hindi, dan agamanya disebut agama Hindu. Itu secara akademis. Orang sana sendiri mungkin lebih suka disebut agama Weda. Nah, itu sangkan barannya di situ. Makanya kadang-kadang kita harus lihat konteks. Kalau berhadapan ini orang ini agak sensitif nggak? Kadang-kadang karena istilah Hindu itu sama kayak istilah Indonesia oleh orang Malaysia disebut Indon. Itu kan kamu nggak terima. Ya, kayak orang Tiongkok disebut Cina. Maka kita harus agak lihat konteks dikit. Kalau memang lebih enak disebut Weda, ya kita sebut aja agama Weda. Oke. Sejak tadi mati ya. Ya, semoga kalian kedengaran. Oke, kita lihat Hindu agama paling tua dalam sejarah yang dikenal. Sistem religi paling tua karena dia sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Kalau hari ini populasinya itu paling besar India, terus Nepal, terus Bangladesh, Indonesia ranking 4, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Amerika, Afrika Selatan, dan Myanmar. Itu jumlahnya, silakan dijumlah sendiri yang ngerti matematika, daripada kita capek-capek jumlah malam ini. Jadi masih banyak pengikutnya. Agama paling tua tapi pengikutnya masih banyak. Sekarang saya harus pakai kacamata. Kalau lihat di sini nggak, di situ bisa, di sini nggak bisa. Sudah mulai jadi sufi, jadi plus. Sufi plus itu kan harus dijauhkan gini, jadi disuruh menjauh dikit dari dunia. Jadi makanya kacamatanya harus plus. Kalau min kan disuruh mendekat. Oke. Nah, ini rukun imannya Hindu. Malam ini kita ngomong 5 ini aja. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma, Samsara, yang bentuknya adalah reinkarnasi, dan yang terakhir moksa. Itu syahadatnya orang Hindu 5 itu. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma Pala, Samsara, Moksa. Ini rukun imannya. Nanti kita lihat satu-satu. Kalau Brahman itu mungkin di Islam itulah Tuhan, Atman itu Tuhan kecil, jiwa manusia. Karma itu kausalitas hukum alam. Kemudian samsara, reinkarnasi, itu kausalitas di level rohani. Dan yang terakhir puncaknya adalah moksa. Kalau moksa adalah kebebasan rohani. Meskipun kalau di cerita-cerita wayang Jawa, moksa itu hilang sak badan-badannya. Tapi sebenarnya moksa itu bukan hilang sak badan-badannya. Itu persis kayak sufi yang mengalami ittihad, hulul, wahdatul wujud, dan yang sejenis itu. Cuma kalau di sana disebut moksa. Di cerita-cerita Jawa banyak kan raja-raja yang atau brahmana-brahmana yang ilmunya sudah puncak terus mengalami moksa. Oke, malam ini kita ngomong 5 ini. Brahman, Atman, Karma Pala, Samsara, reinkarnasi, dan moksa. Insya Allah mungkin teman-teman pernah dengar dikit-dikit istilah-istilah itu, meskipun nggak pernah secara serius mempelajari. Ya karena diakui atau enggak, tingkat daya ingin tahu, saya pernah baca di internet itu orang Indonesia itu tergolong rendah. Jadi daya, kalau bahasa filsafatnya curiosity, rasa ingin tahu, itu tergolong rendah.
cara berpikirnya cenderung dangkal. Jadi kalau sama gosip seneng luar biasa, tapi kalau diajak mikir malas. Ya kan, lebih suka hal-hal yang bombastis. Nah, itu saya baca di internet gitu. Oke, yang paling ranking 1 daya ingin tahunya kalau Asia, Cina, terus Persia. Makanya Cina itu kalau ada HP baru, barang baru dari barat itu dia ingin tahu luar biasa dan terus bisa niru. Terus dia bisa, kalau cuma gini aku bisa bikin dengan harga lebih rendah. Wah, itu Cina. Nah, daya ingin tahunya tinggi. Kalau kamu kan ada produk baru, berlomba-lomba beli. Nah, kalau Cina berlomba-lomba dipelajari terus dipalsu. Itu pinternya mereka. Kalau kita tergolong rendah, kamu tiap hari mungkin dengar, lihat TV, dengar macam-macam, baca macam-macam, tapi karena daya ingin tahunya rendah, pengetahuanmu itu hanya sampai di tampilannya, nggak sampai ke dalam tentang apa saja. Kamu lihat Haji Lulung gegeran sama Ahok gara-gara e-budgeting. Ayo, berapa persen di sini yang tertarik janjane e-budgeting itu sistemnya kayak gimana sih? Ngertimu kan cuma APBD terus ditampang di internet gitu aja kan. Kamu nggak pernah pengen tahu bener janjane itu kayak gimana, kok ada kunci-kuncinya segala, kok ada di lock segala, kok ada itu. Kamu nggak pernah pengen ngejar itu. Kamu ngertilah bahwa di Indonesia ini ada jaringan orang-orang yang pengen masuk ISIS. Tidak, tapi kamu nggak pernah ngejar kok iso ya. Kira-kira itu lewat apa? Islam bagian mana di Indonesia yang mengizinkan itu, terus dan seterusnya. Dan kamu nggak ingin tahu lagi. Pokoknya ada orang Indonesia yang kesana masuk ISIS. Nah, itu curiosity. Jangan salah, nasib akademikmu kalau memang ingin bergumul di dunia akademik ditentukan di rasa ingin tahumu. Kalau enggak, hasilnya copy paste atau ngutip dan merujuk dan meniru orang lain. Kreativitasnya rendah. Maka saran saya, pertanyakan apapun. Kamu tadi dibilangin sama Takmir bahwa LCD-nya rusak. Kamu ingin tahu nggak rusak apanya? Enggak kan? Allah, wis rusak ya rusak, sisuk kan ditandake beres kan? Kamu nggak ingin tahu. Jadi pokoknya terima dadi wis gitu aja kan.